Bukan karena kita sekolah Kristen lalu ada ibadah. Ibadah menjadi media perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka itu ketika diselenggarakan ibadah, baik itu di sekretariat atau di sekolah, ini bukan hanya buat siswa. Ini buat komunitas. Oke. Nah, seringkali guru mengatakan itu buat siswa, kita nggak usah ikut. Bahwa saya mau kerja, ukurannya bukan seberapa saya dapat, tapi seberapa Tuhan melayakkan saya untuk bisa bekerja di tempat itu. Halo Sobat Penabur di 15 Kota dan teman-teman penonton dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di podcast Penabur Learning Center. Tempat kita ngomongin hal-hal unik, terbaru, dan pastinya menarik ya. Dengan saya Adam dari Divisi SDM. Dan saya Norma dari Penabur Junior College Tanjung Duren. Seradam, senang banget nih karena kita saat ini sudah ada di podcast Penabur Learning Center episode kelima. Seru banget ya, dan episode kali ini itu tidak kalah serunya dengan episode-episode podcast sebelumnya. Karena topik kita kali ini sangat relatable dengan dunia pendidikan kita. Betul. Topik kita kali ini apa nih, Sir? Penasaran? Topik kita kali ini adalah cerdas, sehat, dan berhikmat. Barang penabur, kita gaspol. Oke, jadi Miss Norma, untuk topik kita kali ini itu memang sangat lekat sekali ya dengan tema besar pelayanan Yayasan BPK Penabur tahun 2025 sampai 2027 ya. Tentang Eklesia Domestika dan Eklesia Sekolah. Iya, betul banget. Yang pastinya memang hal ini itu lekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya di BPK Penabur ini. Yes, benar banget Sir Adam. Jadi dunia pendidikan itu terus berkembang dan pastinya kita selalu akan menghadapi tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi. Yes, karena dunia pendidikan itu bukan hanya mencetak generasi muda yang unggul dalam hal akademis saja nih Sir, tetapi juga mencetak individu yang sehat secara fisik, mental, dan tentu berhikmat dalam menjalani kehidupan. Benar nggak Sir? Betul sekali. Tapi ini bukan hanya untuk siswanya saja ya, tapi juga untuk guru dan karyawan di Yayasan BPK Penabur. Yes. Tenang, Sir. Hari ini kita akan bahas secara tuntas dengan seorang narasumber yang pasti paham dan memang sudah ada di bidangnya. Betul. Penasaran nggak nih, Sir? Penasaran, Pak. Sobat Penabur penasaran kan siapa narasumber kita hari ini? Oke. Jadi narasumber kita ini adalah tamu spesial. Beliau adalah pendeta tugas khusus untuk Yayasan BPK Penabur. Beliau adalah Bapak Pendeta Agus Gunawan. Mari kita sambut Bapak Pendeta Agus Gunawan. Terima kasih Bapak Pendeta sudah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih. Oke, Pak Pendeta, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk podcast kita di podcast Penabur Learning Center ini. Dan mungkin boleh sambil disapa juga untuk penonton-penonton kita. Halo sahabat-sahabat penabur di 15 kota, semoga kabarnya baik semuanya. Salam sejahtera dan kiranya kasih dari Tuhan terus menyertai semua yang ada di setempat-setempat. Baik, Pak Agus. Mungkin kita langsung saja kali ya, Sir, ya, untuk berdiskusi mengenai topik kita kali ini tentang cerdas, sehat, dan berhikmat, Pak Agus. Nah, menurut Pak Agus nih sebagai seorang pendeta yang mungkin memang sudah paham mengenai topik besar pelayanan kita tahun 2025 sampai dengan 2027, mungkin Sobat Penabur yang belum paham, boleh tidak Pak dijelaskan secara lebih mendalam, tapi sederhana mengenai topik tersebut? Ya, jadi tema pelayanan BPK Penabur 2025 sampai 2027, mungkin sejak 2023 sampai 2025, kita memang mengacu pada pemandangan umum dari persidangan BPMSW GKI SW Jabar. Karena memang BPK Penabur sendiri adalah badan pelayanan dari GKI SW Jabar. Nah, di dalam pemandumnya BPMSW GKI SW Jabar melihat bahwa GKI itu sekarang ini menuju disebutnya multi ecclesiae. Jadi dilihat bukan hanya sebagai gereja dalam artian bangunan, tetapi sebagai persekutuan orang-orang percaya. Nah, lalu di situ muncullah istilah Eklesia Domestika, Eklesia Sekolah, Eklesia Digital, dan Eklesia Indonesia. Nah, dalam pemandangan umum itulah kami
Pusat Pengembangan Pendidikan Kristiani BPK Penabur mencoba mengambil 2 eklesia, yaitu eklesia domestika dan eklesia sekolah. Kenapa 2 ini diambil? Karena menarik. Eklesia domestika ini kan, eklesia sendiri adalah kata Latin dari gereja. Domestika itu kan rumah tangga, keluarga. Lalu eklesia sekolah, kita adalah bagian dari sekolah. Nah, jadi kita melihat bahwa ada 3 komunitas yang berperan besar dalam pertumbuhan anak-anak kita, yaitu yang pertama keluarga sebagai pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak. Lalu komunitas kedua adalah sekolah dan gereja. Jadi 3 komunitas ini mestinya bekerja sama terus untuk membangun anak-anak kita. Nah, diambillah 3 kata ya: cerdas, sehat, dan berhikmat. Ya. Jadi tantangan pendidikan ke depan adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak untuk bisa berkarya di masa depan, bisa memunculkan potensinya, dan juga mereka punya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, maka itu 3 kombinasi ini dirasa sangat menarik bahwa kita menyiapkan anak-anak untuk cerdas, ya cerdas itu nggak secara akademik tapi dengan segala hal yang potensi yang mereka punya. Lalu yang kedua sehat. Sehat ini juga menjadi penting. Kenapa sehat ini muncul gitu ya? Satu kali dalam satu pembinaan peer education yang diadakan oleh Lapendik Jakarta, saya ngobrol nih dengan salah satu kepala Lapendiknya, Ibu Emi. Kenapa perlu ada peer educator kesehatan? Nah, Bu Emi mengatakan, ya kita kan udah nyiapin anak cerdas, udah nyiapin anak pintar, tapi kalau nggak sehat, maka dia tidak bisa berkarya di masa mendatang. Kalau sakit kan benar nggak bisa berkarya ya. Maka sehat ini menjadi penting, dan ini menjadi poin yang sangat penting menurut saya bahwa sekarang ini kan menurut informasi diabetes itu juga muncul di anak-anak dengan sekarang konsumsi makanan gula yang berlebih di dalam banyak makanan, sehingga ini akan berpengaruh pada kesehatan anak-anak. Lalu yang ketiga adalah berhikmat. Di dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, terutama dengan teknologi digital, media sosial dan sebagainya, sebenarnya anak-anak itu bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah dengan cara ya menelusuri kemajuan teknologi sekarang. Tapi kalau mereka tidak punya hikmat di situ, maka ini selalu paradoks. Kemajuan teknologi ini paradoks. Di satu sisi dia menolong kita, di satu sisi juga ini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Maka kata hikmat ini menjadi penting supaya mereka bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang mesti diikuti, mana yang nggak boleh diikuti, mana yang berita sebuah kebenaran, mana yang hoax. Mereka mesti punya hikmat di situ. Maka 3 komunitas ini harus hadir, dan itu adalah dibangun dari gereja, dari sekolah, dan dari keluarga. Nah, kurang lebih poin utamanya itu. Tema itu diambil. Lalu Pak Agus, berkaitan dengan konsep eklesia domestika, bagi karyawan penabur ini bagaimana sih cara kita atau cara kami untuk menjadikan ini sebagai dasar dalam kami melayani di BPK Penabur ini, Pak? Ya. Ada satu riset yang mengatakan begini, anak itu belajar 10% dari mendengar, 50% itu belajar dari melihat, 90% sampai 100% akan belajar dari keteladanan. Ya. Dan ini menjadi bagian penting. Misalnya di Alkitab juga, ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, Musa berkali-kali mengingatkan bahwa tentang Shema Israel ya, waktu itu dia mengatakan, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuajarkan ini harus diajarkan berulang-ulang. Ini dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Diajarkan berulang-ulang ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring. Nah, menurut saya cukup menarik bahwa kalau keteladanan ini menjadi poin penting, maka peserta didik yang masuk ke dalam pendidikan di BPK Penabur akan bertemu dengan orang-orang yang mestinya bukan hanya mereka belajar mendengar pembelajaran, tapi juga mereka belajar melihat dan belajar dari keteladanan. Maka itu guru-guru dan karyawan BPK Penabur tentu harus menjadi dulu sumber keteladanan itu untuk bisa terlihat bagaimana di penabur ini guru karyawan memiliki kecerdasan dalam bekerja ya. Jadi semua punya skill potensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan itu dibuktikan dengan berbagai hal yang dilakukan. Kalau guru mengajar dengan cerdas gitu ya, karyawan bekerja dengan cerdas, sehingga apa yang dibutuhkan siswa terpenuhi dengan baik. Lalu kemudian guru dan karyawan juga mesti menjaga kesehatan dengan baik. Lalu yang ketiga mesti berhikmat juga. Berhikmat itu bagaimana terus mengajarkan kepada anak-anak hal-hal penting apa yang mereka miliki.
Pak Kerja Parman pernah bilang gini, apa sih yang diajarkan guru pada muridnya? Mungkin ada yang mengatakan pelajaran, karakter, dan sebagainya. Pak Kerja Parman mengatakan salah gitu ya. Yang diajarkan guru adalah hidupnya. Hidupnya dalam arti dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dalam mengajar itu juga dia harus memperjumpakan Tuhan itu di dalam kehidupan anak-anak. Ya, Amsal 1 ayat 7 mengatakan permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat itu. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, gitu ya. Maka guru-guru yang takut akan Tuhan itulah yang juga akan punya hikmat. Dan guru-guru yang mengalami perjumpaan itu juga mestinya memperjumpakan Tuhan kepada anak-anak sehingga anak-anak punya hikmat di masa mendatang. Jadi ketika bekerja, ketika mengalami perjumpaan dengan siapapun di dalam seluruh pekerjaan yang kita lakukan, maka kita bekerja dengan cerdas, kita menjaga kesehatan dengan baik secara fisik maupun mental, dan kita dalam hikmat Tuhan terus memperjumpakan Tuhan itu dengan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan, gitu ya. Baik. Menarik banget Menarik ya, Sar ya. Menarik banget ya. Jadi kalau boleh saya tangkap ya, berarti Pak Pendeta itu menekankan banget dari sisi sinergi ya antara keluarga dan sekolah juga ya, dan juga gereja. Dan juga gereja. Kebetulan di Jakarta sudah ada forum kerjasama pelayanan kerohanian. Yes, menarik. Ya. Menarik. Nah, di kota-kota lain sedang akan dirintis. Oh gitu. Ya. Jadi kita nanti akan 15 kota punya FKPK. Wah, menarik banget. Secara serem. Ya. Okay. Nah, jadi kalau untuk di Penabur sendiri, Pak Agus, kira-kira implementasinya gimana ya dalam program-programnya di BPK Penabur? Tentu kalau dalam programnya ada beberapa arahan. Misalnya, yang pertama, sederhana ya. Misalnya dalam ibadah yang kita selenggarakan. Bukan karena kita sekolah Kristen lalu ada ibadah. Ibadah menjadi media perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka itu ketika diselenggarakan ibadah, baik itu di sekretariat atau di sekolah, ini bukan hanya buat siswa. Ini buat komunitas. Nah, seringkali guru mengatakan itu buat siswa, kita nggak usah ikut. Enggak, kan kita teladan. Betul. Justru kita duduk bersama dengan siswa, kita benar-benar kita ibadah. Kenapa? Karena setiap kali kita beribadah, kita percaya perjumpaan dengan Tuhan terjadi. Yes. Pembentukan karakter itu terjadi melalui ibadah. Maka ibadah perlu dipersiapkan dengan baik. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau ada renungan pagi, ada KTB, itu juga bagian dari bagaimana kita dibentuk di situ. Nah, tentu sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, maka kita bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Maka kita mesti mempraktikkan kehidupan itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya, misalnya kalau di Jakarta nih ada istilah sekarang lagi dikembangkan tomat ya. Apa itu tomat? Tolong, maaf, terima kasih, gitu ya. Nah itu pola yang kayak itu biasa gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang menurut saya biasa. Tapi itu sesuatu yang bagaimana ketika kita mengatakan terima kasih, itu kan sebuah ungkapan syukur. Ungkapan syukur adalah bagian juga dari kehidupan Kristiani kita. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Maka ada orang lain di sekitar kita juga anugerah Tuhan. Dan kita sendiri juga bagian dari anugerah Tuhan di dalam komunitas. Maka kalau setiap komunitas guru dan karyawan menghayati ini, maka ini bukan sekedar program. Tapi ini adalah, kalau saya katakan, buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Mesti dimaknai seperti ini. Bukan sekedar latihan karakter, tapi buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tentu dalam bekerja dia tahu ini kerja juga bukan sekedar ya untuk hidup ya, tapi ini anugerah Tuhan. Betul. Ya. Dan kalau 1, 2, 3, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya. Kadang memang dalam bekerja ada hambatan, ada hal-hal yang mungkin mengecewakan atau ada tantangan dan sebagainya. Tapi kalau fokusnya ini untuk Tuhan, maka kita percaya apapun yang kita kerjakan dengan sungguh, dengan cerdas, dengan berhikmat, maka itu akan jadi berkat. Ya, bagi setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kita. Bagus. Itu menarik sekali ya berarti. Nah, kalau untuk tindakannya sendiri nih, untuk guru atau pimpinan sekolah atau staf di sekolahan itu kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan ya agar visi dari cerdas, sehat, dan berhikmat ini bisa terlaksana gitu ya? Yes. Sebenarnya kan di Penabur ini punya penaburs. Ya, masih ingat ya, professionalism, enthusiasm, N-nya to nurture, lalu A-nya ability to learn, lalu believe in God, U-nya unselfishness, respect to others, sama satisfaction. Ya. 8 ini harus kita hidupi sebenarnya. Ya. Untuk bisa jadi orang cerdas, maka kita harus menjadi profesional. Profesional itu
pasti dibarengi dengan ability to learn, kemampuan untuk terus dia belajar. Ya, dia nggak pernah puas dengan hanya sekedar job desk yang diberikan. Dia mau ketika ada di situ jadi berkat. Jadi dia mengembangkan dirinya. Sekarang ini kan dari PLC ada banyak pelatihan yang diikuti. Kadang-kadang kita mau ikut pelatihan udah malas dulu nih. Ya, kalau mulainya dengan malas dulu, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita dapat. Betul. Tapi ketika ada keinginan untuk bertumbuh, profesionalisme, saya mau jadi profesional, meskipun saya cuman misalnya saya cuman jadi di depan tuh bagian penyambutan gitu ya. Bagian nyambut tamu, TU nyambut tamu. Tapi kalau dia menghayati bahwa peran itu juga bagian penting untuk menyambut orang pertama kali, maka itu akan jadi berbeda. Maka dia akan berlatih caranya gimana ya menyambut dengan baik. Makanya ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana melakukan service excellence dan sebagainya. Dan itu bisa dipraktekkan. Itu butuh kesadaran diri. Ya. Jadi dari dirinya sendiri mesti memacu untuk saya jadi profesional, saya terus belajar, udah kemampuan ability to learn. Saya juga di situ mau punya belief in God, unselfishness gitu ya, sama satisfaction. Bahwa saya mau kerja ukurannya bukan seberapa saya dapat, tapi seberapa Tuhan melayakkan saya untuk bisa bekerja di tempat itu. Nah, kurang lebih begitu sih sebenarnya. Jadi menarik banget ya. jadi balik ke dalam dirinya mereka. Betul. Balik lagi ke diri sendiri, kemudian juga peran untuk bersinergi ya berarti. Bersinergi juga ya. Ya, bayangin kalau semua orang ingin memberikan baik, betul. lalu disatukan, wah jadi sangat baik berarti ya Pak Pendeta. Berarti ini yang dinamakan seia sekata gitu ya Pak Pendeta ya. Nah Pak Agus, kita sudah tahu nih sebelumnya bahwa era pendidikan ini sedang menghadapi tantangan di era digital, teknologi digital. Nah bagaimana nih kami sebagai guru untuk mencetak generasi yang bukan hanya unggul secara akademis, tetapi juga cerdas dan berhikmat seperti itu. Ya, memasuki abad 21 ini memang teknologi menjadi tantangan ya. Teknologi bisa menjadi teman, tapi juga bisa jadi musuh. Gitu. Teknologi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga bisa memusnahkan lapangan pekerjaan, gitu ya. Nah, itu bagaimana menyiapkan anak menjadi sahabat teknologi ini menjadi penting. Dalam proses pendidikan ke depan ini, bagaimana menyiapkan anak yang mahir dan senang belajar mandiri ini menjadi penting. Kenapa? Kayak tadi saya bilang, anak sekarang bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah. Maka perlu punya kecerdasan, perlu punya hikmat juga untuk memilah mana yang penting, mana yang tidak penting, gitu ya. Nah, saya mengutip dalam arahan tema pelayanan 2025-2027 kisah tentang Daniel di pembuangan. Di situ ketika dia sedang belajar untuk menjadi ahli dalam pemerintahan lah, gitu ya. Di sana dapat fasilitas untuk dapat makanan-makanan raja. Dari raja ada anggur, makanan berlemak dan sebagainya. Lalu di situ ada kata yang cukup menarik. Daniel kalau di TB1 itu berketetapan. Kalau di TB2 sekarang bertekad. Jadi kata dua ini menjadi penting nih. Bagaimana menciptakan anak-anak dan juga guru-guru karyawan yang berketetapan. Yang bertekad untuk waktu itu Daniel memilih untuk tidak makan makanan itu. Kenapa? Kalau makan minum anggur kan jadi mabuk. Jadi daripada mabuk mending minum air putih, makan sayur lebih sehat. Dan dengan kesehatan itulah dia punya waktu banyak untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya. Dan ketika penjenang raja bilang, aduh nanti raja marah nih kalau kamu nggak sehat. Nah Daniel malah mengatakan, ayo adakan percobaan 10 hari. Antara yang makan minum air putih, makanan sehat dengan yang nggak sehat nih. Dan ternyata setelah 10 hari dipanggil raja, didapati Daniel lebih cerdas 10 kali. Dari ahli nujum, dari ahli-ahli yang ada di istana pada waktu itu. Ya. Bukan karena memang Daniel cerdas, tapi memang Daniel memilih berketetapan, bertekad. Nah, maka di tengah kemajuan teknologi, di tengah gempuran media sosial saat ini, penting bagi kita adalah menyiapkan anak-anak berketetapan, bertekad. Lihatlah kayak bapak yang masih usia 57, 58, bahkan udah mau pensiun, tapi masih kuat secara fisik, masih sehat. Kenapa? Karena berolahraga, memilih makanan yang sehat dan sebagainya. Itu menjadi poin penting gitu ya. Maka nanti dalam program-program sekolah juga kantin mesti sehat nih, ada supervisinya. Lalu makanan yang dijual kadar gulanya juga harus dikontrol supaya anak-anak kita nggak seperti itu. Dan termasuk juga guru-guru dan karyawan, menurut saya mulai sekarang berketetapan. Sebab kita diperlukan untuk berkarir lebih panjang. Ya, dengan sehat itu
maka ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau kita udah sakit, ini udah nggak bisa berkarya lagi kan, sayang gitu. Padahal potensi kita masih besar. Makanya termasuk juga dalam dunia digital, sekarang ini banyak berita-berita yang kadang-kadang membuat bukan hanya secara fisik tapi secara mental ya. Anak-anak terganggu ya. Misalnya kasus-kasus seperti suicide dan sebagainya itu ya. Berita-berita yang terus dimunculkan di media sosial tanpa sadar berpengaruh kepada anak-anak. Sesuatu yang mungkin dulunya dihindari, sekarang justru anak-anak merasa itu sesuatu yang biasa. Ya, karena berita-berita tentang suicide, self-harm muncul di media sosial, anak-anak jadi tren. Gitu ya. Jadi sesuatu yang tren. Nah, maka itu gimana caranya kita sebagai pendidik, guru, dan karyawan mengingatkan atau mendidik anak-anak kita untuk cerdas memilih informasi, hidup dalam ketetapan, tekad untuk sehat, dan juga punya hikmat untuk bahwa dirinya ini dihadirkan untuk berkarya dalam misi Allah. Dan itu akan banyak hal dikerjakan. Dan itu perlu tadi ya cerdas, sehat, dan berhikmat itu 3 gitu. Maka 3 komunitas ini mesti membangun sama-sama. Keluarga, gereja, kita di bagian sekolah. Gimana kita mendidik anak-anak. Yes, jadi untuk berhikmat ini memang harus dari tekad dulu ya, dari diri sendiri ya, Pak Agus. Jadi kayak kopi begini dibanding minumannya Pak Agus kayak lebih sehat ini. Lebih sehat punya lagi. Ini kunyit sama lemon. Ya. Nanti kita ukur kadar gulanya berapa. Ini gulanya disembunyiin. Oke, Sobat Penabur 15 Kota dan teman-teman penonton dimanapun kalian berada, kita hari ini udah ngomongin banyak ya, Miss ya, tentang topik Eklesia Domestika, Eklesia Sekolah dari tema besar pelayanan BPK Penabur, dan kita juga udah ngomongin implementasi cerdas, sehat, dan berhikmat itu sendiri. Tadi Pak Pendeta Agus sebelumnya udah menyiapkan kata-kata ya, pesan-kesan penutup untuk podcast kita kali ini. Jadi langsung saja kata-kata hari ini Pak Pendeta Agus, silakan. Ya, jadi saya mengajak komunitas BPK Penabur di 15 kota untuk membangun mungkin secara fokusnya di sekolah ya. Mari kita bangun sekolah yang istimewa, di mana di sana anak-anak dapat belajar dengan menyenangkan, gembira di sana, dan mereka tidak takut untuk gagal, sebab kegagalan itu adalah sebuah proses untuk mereka semakin hari semakin bisa meningkat, gitu ya. Dan tetap menjaga diri kita tetap sehat, dan jangan lupa penutupnya ubur-ubur ikan lele. Tetap menabur, ya Le, tetap cerdas, tetap sehat, dan selalu minta hikmat Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan kita. Amin. Baik, Bapak Agus Gunawan, terima kasih atas waktu dan pemaparannya yang sungguh luar biasa. Dan kita tahu bahwa kita sebagai guru maupun karyawan dan juga siswa, mari kita belajar untuk menerapkan bagaimana menjalani kehidupan dengan cerdas, sehat, dan juga berhikmat. Dan tentunya Pak Agus, kita berharap bahwa semua pendengar ini, kita pada hari ini bisa terus berkontribusi secara positif dalam perkembangan dunia pendidikan. Oke, terakhir saya ingatkan juga untuk Sobat Penabur di 15 kota dan penonton dimanapun kalian berada, untuk selalu saksikan podcast Penabur Learning Center. Tersedia di YouTube, Spotify, dan Noise. Dan saya ingatkan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sepertinya begitu saja untuk podcast kita kali ini. Bersama saya Adam. Dan saya Norma bersama Bapak Pendeta Agus Gunawan. This is podcast Penabur Learning Center. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.